Pemirsa, Pasar Ampel di Surabaya, Jawa Timur terletak di kawasan religi Kampung Arab. Tidak hanya terkenal sebagai pusat perdagangan khas Timur Tengah, pasar ini sekaligus hadir sebagai warisan budaya menjadi simbol akulturasi sejak ratusan tahun silam. Simak harmoni keberagaman di kawasan Pasar Ampel dalam cerita Kampung Halaman. In association with Surabaya tuh selalu punya cerita yang khas yang bikin selalu kangen dengan kampung halaman. Dan hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu pasar yang cukup ikonik di kota Surabaya, Pasar Ampel. Di sini nggak sekedar melihatkan transaksi jual beli saja, namun ada nilai budaya yang sudah terjaga sejak bertahun-tahun lamanya. Aroma khas minyak wangi bercampur rempah dan kurma menjadi pertanda bahwa Anda telah berada di kawasan Pasar Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Bukan sekedar deretan pedagang, di setiap lorong dan bangunan yang ada ini seolah menjadi saksi bisu jejak penyebaran agama Islam di tanah Jawa dan simbol keberagaman budaya yang melebur menjadi satu. Di sini etnis Arab, Madura, dan Jawa bertemu dalam satu harmoni perniagaan. Atmosfer khas Timur Tengah begitu kentara di sini, di mana Anda tak jarang melihat wajah-wajah pedagang Arab menjajakan berbagai barang dan makanan khas dari Timur Tengah. Sekalipun mayoritas pedagang di sini merupakan turunan Arab, namun pengunjung yang datang berasal dari berbagai wilayah. Semuanya hidup berdampingan, melebur menjadi satu. Ya, tentu saja satu, memang cukup unik Pasar Ampel dibandingkan dengan pasar yang lain, terutama pasar sebelah-sebelahnya yang tadi. Karena memang ini satu didominasi oleh etnis tertentu ya, walaupun tidak menampik ada beberapa Jawa, Madura yang juga terlibat di dalamnya. Karena dari situlah akhirnya menjadi sebuah kekuatan atau sebuah power ya, sebuah kekuatan untuk membentuk ya tadi sekali lagi identitas bersama bahwa Pasar Ampel adalah pasar yang identik dengan orang-orang Arab. Tapi yang menjadi kekuatan lagi adalah bagaimana pasar itu juga menimbulkan tiga sub kajian lain, yakni ekonomi, religius, dan juga sesuatu yang berbau sejarah ya, historis. Kita bicara kultur, bagaimana kita bisa melihat orang-orang Arab yang kala itu Hadramaut kemudian diturunkan ke generasi sekarang yang sudah bukan lagi Arab murni. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana cara mereka bertegur sapa atau memanggil relasinya atau memanggil kawan sesama di situ kan, Mbak bisa melihat bagaimana berbeda jauh dengan mungkin di Arab sana. Menurut sejarah, keberadaan Pasar Ampel juga berkaitan dengan kedatangan para pengikut Sunan Ampel, yakni salah satu wali Songo yang berdakwah di daerah tersebut pada abad ke-15. Kala itu banyak pendatang dari wilayah Timur Tengah di kawasan sekitar Masjid Ampel, sehingga lambat laun berkembang jadi pusat perdagangan. Ya, berbicara soal Pasar Ampel tidak bisa terlepas dari wisata religi Sunan Ampel. Pasar ini berada berbatasan langsung dengan Masjid Ampel. Masyarakat mengenalnya dengan dua lokasi utama, yaitu Pasar Ampel Suci dan Pasar Ampel Masjid. Pembagian ini berdasarkan sejarah dan asal pedagangnya. Pasar Ampel Suci adalah pasar Ampel lama yang tumbuh bersama permukiman Arab. Di sini, barang yang dijual mayoritas busana muslim dan berbagai pernak-pernik khas Timur Tengah. Sementara pada Pasar Ampel Masjid muncul pada era yang lebih baru. Di sini, barang yang diperdagangkan lebih ke penganan khas Timur Tengah, seperti kurma, roti Maryam, dan lain-lain. Namun ada juga beberapa di antaranya menjual busana khas Timur Tengah. Keragaman yang ada di sini membuat saya cukup penasaran bagaimana kehidupan keseharian para pedagang berlangsung harmonis sejak bertahun-tahun silam. Gimana? Bagus yang ini? Apa yang ini?
Oke, sekarang saya berada di Pasar Ampel, khususnya di Pasar Ampel Masjid gitu. Tadi sepanjang jalan ini banyak sekali ada busana muslim, terus ada jajanan, ada kurma. Nah, pengen tahu gimana sih kehidupan sebenarnya kalau di Pasar Ampel dan sekitarnya itu kayak gimana. Sudah hadir bersama saya dengan Mas Mahfud. Mas Mahfud ini yang di toko ini ya, kita jualan baju muslim. Jualan apa aja sih Mas sebelumnya? Kita jualan abaya, baju cewek pertama, dan ada baju-baju cowok laki, sepertinya kayak baju kuku, sarung, dan yang paling banyak ya. Sarung memang. Ada gamis. Kayak gini ya. Mas, ini kan saya ngelihat kehidupan di Ampel, di Pasar Ampel terutama ini kan sangat unik ya. Ini sebenarnya boleh tahu nggak Mas Mahfud ini asli Ampel atau gimana nih Mas? Kebetulan saya lahir di Ampel Kesumba sini. Kebetulan saya lahir di sini, besar di sini, jadi sering berbaur sama orang-orang sini juga. Jadi pasti tahu ya gimana sih kebudayaannya. Boleh dong Mas cerita keunikan kehidupan dan budaya di Ampel menurut Mas Mahfud itu kayak gimana sih? Kita hidup di sini nih berdampingan ya, dari etnis Madura, Arab, Jawa, kita saling berdampingan. Rukun semuanya. Ya. Dan hidupnya semuanya berdampingan. Tadi saya juga ngeliat banyak pedagangnya juga dari etnis tertentu, pembelinya dari segala macam, tapi bisa berbaur ya Mas ya? Iya, benar. Mas, kalau masa-masa Ramadan, bulan Ramadan kayak gini ya, ini sudah ada perbedaan nggak sih dengan hari-hari biasa? Bedanya apa? Dengan hari-hari biasa, bedanya tentu dari jumlah orangnya, yang dari jumlah pengunjung ya. Untuk jumlah pengunjung di hari Ramadan itu lebih banyak. Seperti itu, seperti kayak apalagi di Masjid Ampel yang pengunjungnya bukan dari sekitar Surabaya, pasti dari luar kota dan luar pulau pastinya. Dan biasanya pasti mampir ke pasarnya sih. Pasti mampirnya ke sini karena masjidnya ada di sini. Masjidnya ada di sini. Jadi ada ini ya, keterikatan juga antara masjid, kemudian juga perputaran roda ekonomi di sini. Nah, ini karena jualannya baju busana muslim ya, sudah mulai rame belum ini? Dan biasanya ramenya kapan sih untuk pembelian kayak pernak-pernik Lebaran gini Mas, kayak baju-baju gini, ramenya kapan biasanya? Pernak-pernik, ramenya mungkin di tengah-tengah Ramadan ya. Contohnya sebentar lagi ini kita udah mendekati pertengahan Ramadan. Insya Allah pasti banyak orang yang akan berkunjung ke sini. Ada peningkatan. Ada keikatan, iya benar. Oke, terima kasih ya Mas ya. Saya mau lihat dulu deh kalau kayak gitu. Oke deh. Pengunjung Pasar Ampel berasal dari berbagai daerah. Biasanya pada bulan Ramadan ini, pengunjung yang datang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang ingin mencari kebutuhan Ramadan. Soalnya itu sih, kayak budaya gitu loh. Terus jual pernak-pernik, jadi orang itu mau ke sini sering beli pernak-pernik buat pulang pergi, bawa oleh-oleh gitu loh. Iya, selama Ramadan. Ini dari mana asalnya? Dari Madura, Bangkalan. Tadi beli apa aja nih? Beli baju sih, daster gitu buat rumahan. Selama berabad-abad, kawasan ini telah menjadi rumah bagi keberagaman. Tempat di mana etnis Arab, Jawa, dan Madura hidup berdampingan, menjalin harmoni dalam gerak roda ekonomi. Perbedaan bukanlah sekat. Justru dari sinilah muncul identitas yang kian memperkuat keunikan kota. Pasar Ampel tetap berdiri kokoh menembus tiap generasi. Bukan hanya karena bangunan fisiknya, namun karena nilai toleransi keberagaman yang terus dijaga di tempat ini. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. In association with